teman-teman, kembali lagi dalam membahas soal-soal kebidanan bagi teman-teman yang mungkin mengikuti P3K Kebidanan, SKB CPNS Kebidanan, atau UKOM Kebidanan. Seorang perempuan berumur 18 tahun P1A0, nifas hari ke-14, datang ke PMB dengan keluhan sulit tidur sejak 7 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya sering menangis, cemas, tidak nafsu makan, tidak mau melakukan perawatan bayi, dan perasaan sering berubah-ubah. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 120/80 mm Hg, nadinya 92 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit, suhu 37,37 derajat Celcius, TFU-nya tidak teraba, dan lokia alba. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman, yang perlu kita garis bawahi ibunya ini nifas hari ke-14 gitu kan. Keluhannya ibu sering menangis, cemas, tidak nafsu makan, tidak mau melakukan perawatan pada bayi, dan perasaan sering berubah-ubah gitu. Kita lihat keadaan umum ibunya, tekanan darahnya normal, nadi normal, pernapasan normal, suhu normal, TFU-nya normal, lokianya juga normal. Berarti aman semua ya teman-teman. Berarti masalahnya cuman di ibunya doang gitu kan. Ini bisa kita simpulkan teman-teman, ibunya terkena postpartum blues karena ciri-cirinya itu sering menangis, cemas, tidak nafsu makan, dan perasaannya sering berubah-ubah bahkan sampai tidak mau melakukan perawatan pada bayi. Jadi apa tindakan yang kita lakukan sebagai bidan untuk mengatasi kasus postpartum blues pada ibu? Kita lihat opsi jawabannya teman-teman. A. Kolaborasi psikiater. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kalau misalnya depresi postpartum blues gitu atau sampai ibunya sampai udah menyakiti bayi atau menyakiti diri sendiri, mungkin kita akan bisa kolaborasi dengan psikiater gitu. Anjurkan istirahat yang cukup, kurang tepat ya teman-teman, karena tidak menyelesaikan permasalahan gitu. Libatkan keluarga untuk support klien nih benar teman-teman. Dari segi support dari mental maupun support dari bantuan ya teman-teman, agar ibunya itu terasa ringan bebannya gitu atau lebih banyak istirahatnya juga gitu. Ajarkan cara perawatan bayi kurang tepat ya teman-teman, karena kan indikasinya sini ibu sering cemas, sering menangis, dan tidak nafsu makan gitu. Bahkan tidak mau melakukan perawatan bayinya. Jadi bagaimana mau diajarkan ya teman-teman? Jadi jawaban yang paling tepat adalah kita harus melibatkan keluarga untuk mensupport klien dari segi emosional ataupun bantuan lainnya. Soal nomor 2, seorang perempuan berumur 28 tahun, G1P0A0, hamil 8 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar bercak darah dari jarum lahir sejak 6 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya perut mules, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadinya 80, pernapasan 18 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, ispukul tidak tampak jaringan dan tidak ada pembukaan OUE, HCG urin positif. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Sini teman-teman, ibunya kan udah hamil 8 minggu nih, berarti trimester pertama dong, gitu kan, dibuktikan dengan HCG urin positif. Terus ibunya ini mengeluh keluar bercak darah dari jalan lahir sejak 6 jam yang lalu dengan perut mules gitu. Tapi pas di inspekul tidak tanpa jaringan gitu dan tidak ada pembukaan AUE gitu. Berarti kita bisa diagnosa bahwa ibunya ini abortus imminens. Abortus kan ada imminens, incipiens, complete sama incomplete gitu. Jadi apa sih rencana asuhan pada abortus imminens gitu kan? Kita tengok opsi jawabannya. A. Rujuk ke RS. Salah ya teman-teman ya. Imminens itu kan tidak ada pembukaan gitu, itu masih termasuk abortus yang masih bisa dipertahani gitu. Anjurkan bed rest total ya, ini jawabannya teman-teman. Karena abortus imminens termasuk abortus yang masih bisa dipertahani dan atau masih bisa kita observasi gitu, kita harus anjurkan bed rest total dulu gitu. Itu penanganan awalnya gitu. Kita berikan tablet FE nggak sesuai ya teman-teman. Edukasi tanda bahaya kehamilan bisa juga ya teman-teman, tapi itu bukan salah satu penanganan dari abortus imminens gitu. Jadi paling tepat adalah bola anjurkan untuk bed rest total. Seperti kita bisa lihat di gambar ya teman-teman, tipe-tipe abortus itu ada beberapa jenis, itu ada kayak imminens. Biasanya imminens ini ada darahnya atau enggak juga, tapi AU-nya itu masih tertutup dan tidak ada jaringan gitu. Kalau inspeciens dia darahnya ada dan AU-nya atau serviksnya itu udah terbuka tetapi belum ada keluar jaringan gitu. Kalau incomplete dia itu ada darahnya, AU-nya atau serviksnya juga udah terbuka dan keluar jaringan teman-teman gitu. Tetapi masih sebagian, makanya incomplete gitu. Kalau complete, dia udah darahnya ada, serviks atau OU-nya OU-nya tertutup gitu, tapi semua jaringannya itu udah keluar gitu. Itu namanya disebut complete.
Soal nomor 3, seorang perempuan berumur 27 tahun G2P1A0 hamil 30 minggu datang ke PMB dengan keluhan muncul flek hitam di wajah sejak awal hamil. Hasil anamnesisnya gerakan janin aktif, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 88 kali per menit, pernafasannya 20 kali, suhunya 36,5 derajat Celcius, TFU-nya 27, DGC-nya 150 kali per menit. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman, yang perlu kita garis bawahi, ibunya mengeluh muncul flek hitam di wajah sejak awal hamil. Terus kita lihat lagi TTV ibunya, gerakan janin aktif aman, tekanan darahnya normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu normal, DGC-nya juga normal. Berarti nggak ada masalah lagi ya teman-teman, berarti masalahnya cuman muncul flek hitam di wajah sejak awal hamil. Jadi apa rencana asuhan yang akan kita berikan pada kasus tersebut? Gitu. Kita lihat opsi jawabannya. A. Rujuk ke dokter kulit. Ini kurang tepat ya teman-teman, atau tidak tepat gitu. Kecuali tadi di ibunya alergi atau merah-merah seluruh badannya. Gitu baru kita bisa rujuk ke dokter kulit gitu. Hindari paparan sinar matahari juga tidak tepat ya teman-teman, karena kan flek hitamnya muncul sejak awal hamil gitu, bukan sebelum hamil gitu. Edukasi perubahan fisiologi kehamilan ya, ini paling benar teman-teman. Namanya hamil itu kan hormonnya fluktuasi ya teman-teman, atau lagi naik turun, apalagi hormon MSH atau melamin, dimana itu akan berpengaruh kepada kulit ataupun yang akan menyebabkan munculnya flek hitam di wajah selama hamil gitu. Tingkatkan asupan makanan yang mengandung vitamin E, benar tapi kurang bisa. Soal nomor 4, seorang perempuan berumur 39 tahun, G3P2A0, hamil 36 minggu, infartu kala 1 di puskesmas dengan keluhan mulai sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesisnya keluar lendir darah sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 130/80, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhunya 36,5, TFU 27 cm, kontraksi uterusnya 3 kali, 35 detik dalam 10 menit, DCC-nya 144 kali per menit, pembukaan 22 cm, selaput ketuban positif, dan kepala H-1. Bidan memutuskan untuk merujuk ke RS. Apakah indikasi rujukan pada kasus tersebut? Di sini teman-teman, yang perlu kita garis bawah ini hamil 36 minggu. Hamil 36 minggu, teman-teman. Sip itu sudah ada keluaran darah sejak 2 jam yang lalu. Dan yang paling penting, teman-teman, pembukaan 2 cm gitu. Berarti udah ada pembukaan ya teman-teman, sedangkan hamilnya masih 36 minggu, karena kan yang bagusnya itu atau normalnya itu kita bilang itu 38, 39 sampai 40, bahkan kalau mau amannya di 39 atau 40 ya teman-teman gitu kan. Selaput ketubannya masih positif gitu. Dan bidan memutuskan untuk merujuk ke rumah sakit ya. Apa indikasi rujukan pada kasus tersebut? Kita lihat opsi jawabannya A, persalinan preterm. Ya iya teman-teman, ini jawabannya karena masih 36 minggu gitu, yang bisa menyebabkan anaknya itu hamil prematur gitu. Jadi kalau misalnya kita lahirkan di PMB itu kan belum lengkap alatnya seperti inkubator ataupun yang lainnya. Jadi harus kita rujuk gitu langsung ke rumah sakit. Kontraksi tidak adekuat, ini cukup normal sih, ya kan teman-teman, 3 kali 35 detik dalam 10 menit gitu. Dan ini nggak indikasi juga teman-teman untuk kita rujuk gitu. Kepala belum masuk PAP, udah di hot 1 teman-teman gitu. Salah disposisi kepala panggul, salah juga ya teman-teman, karena dia pembukaan juga ada 2, di hot 1 juga, uterusnya juga kontraksinya juga bagus gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah persalinan preterm karena masih 36 minggu. Dulu pembahasan soal-soal kebidanan hari ini. Sampai jumpa di soal-soal selanjutnya. Terima kasih.